Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang gaya. Ada yang ingin tahu tidak gaya itu apa? Kira-kira yang kalian tahu gaya itu apa sih? Nah, gaya yang dimaksud pada materi hari ini bukan gaya tentang ketika kalian sedang foto dan kalian bergaya. Bukan ya, Nak. Gaya pada materi hari ini adalah gaya yang berhubungan dengan ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan alam. Yuk, kita simak dan bersama-sama dan kita perhatikan apa itu gaya. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Ketika kalian melakukan tarik tambang, lomba tarik tambang, kalian melakukan gaya tarik. Nah, atau ketika kalian sedang mendorong sepeda, mendorong meja, mendorong mobil, nah, dorongan tersebut juga termasuk dengan gaya. Nah, gaya itu juga dapat diukur. Ya, tidak hanya bisa kita lakukan, tetapi gaya itu juga dapat diukur. Alat ukur untuk mengukur gaya yaitu bernama dinamometer atau neraca pegas. Nah, ini adalah contoh dari gambar dinamometer atau neraca pegas untuk mengukur sebuah gaya. Diperhatikan ya gambarnya. Nah, penemu hukum gaya itu adalah Sir Isaac Newton. Nah, si Sir Isaac Newton ini adalah seorang ilmuwan. Kenapa sih dia bisa menemukan hukum gaya? Nah, jadi si Bapak Sir Isaac Newton ini menemukan hukum gaya itu secara tidak sengaja. Ketika dia sedang duduk di bawah pohon apel, tiba-tiba ada buah apel yang terjatuh dan menimpa kepalanya. Nah, di situ Sir Isaac Newton berpikir, kenapa bisa sebuah apel terjatuh ke bawah mengenai kepalanya. Nah, dari suatu hal yang tidak disengaja itu, Bapak Sir Isaac Newton ini menemukan suatu teori di mana bumi itu memiliki suatu gaya yang bernama gaya gravitasi yang dikembangkan menjadi berbagai macam gaya yang lainnya. Nah, sebelum kita membahas tentang macam-macam gaya, kita akan membahas sifat-sifat gaya. Nah, gaya ini memiliki berbagai macam sifat. Yang pertama, ada gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, ini dapat terjadi ketika kalian sedang main lilin mainan atau tanah liat yang dibentuk menjadi sebuah mangkok. Nah, ini membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Nah, ini contohnya ketika kalian mengendarai sepeda, kalian goes, lalu kalian ingin belokkan ke kanan, maka sepedanya akan belok ke kanan. Ketika kalian ingin membelokkan ke kiri, maka sepedanya itu berbelok ke kiri. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gaya dapat mengubah arah benda. Lalu, gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya itu ketika kalian melihat bola yang diam, lalu kalian tendang, lalu bola tersebut akan menggelindingkan, akan jalan kan? Itu adalah satu contoh dari gaya dapat merubah benda yang diam menjadi bergerak. Dan nomor 4 adalah hal yang sebaliknya. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam. Contohnya, bola yang sudah kalian tendang dan sedang gelinding jalan ke depan lalu tiba-tiba berhenti. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam. Atau contohnya juga ketika kalian sedang naik kendaraan bersama orang tua kalian dengan kecepatan yang tinggi, tiba-tiba saat mau sampai rumah, motornya direm. Nah, motornya berhenti kan? Nah, itu juga termasuk gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam.
Dan yang terakhir, ada gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, ini contohnya sama. Ketika kamu sedang mengendarai sepeda dan kamu goes terus-menerus dengan cepat, nah, maka laju sepeda juga ikut cepat. Nah, itu termasuk pada sifat gaya yang dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, sifat-sifat gaya ini harus kalian ingat, ya nak ya. Nih, ibu ulangi lagi. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Yang keempat, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Dan yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, sekarang kita memasuki macam-macam gaya. Yang pertama, ada gaya normal. Ketika kalian melihat benda yang diam di atas meja atau berdiri di lantai, nah, itu bukan berarti benda tersebut tidak memiliki gaya. Nah, benda tersebut nyatanya memiliki sebuah gaya, namanya gaya normal atau gaya biasa ya, maksudnya gaya 0, di mana pada posisi tersebut tidak ada perubahan arah benda atau ukuran benda ya. Biasanya gaya normal ini terjadi pada benda yang diletakkan pada bidang datar. Lalu yang selanjutnya ada gaya otot. Nah, gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan dari tubuh atau otot. Nah, biasanya ketika kalian membuat gerabah atau membuat kerajinan dari tanah liat atau mainan lilin mainan, atau ketika kalian sedang main tarik tambang, nah, atau ketika kalian melihat ibu kalian sedang menggendong adik kalian, dan ketika seorang petani sedang membawa hasil panen yang ditarik oleh sapi, nah itu juga termasuk contoh dari gaya otot. Karena adanya hubungan otot atau badan yang terjadi pada perubahan suatu benda. Lalu yang ketiga ada gaya pegas. Nah, gaya pegas ini biasanya dilakukan oleh para atlet panahan. Nah, gaya ini terjadi ketika ada gerakan pegas yang dilakukan oleh para atlet panahan ini. Nah, para atlet ini menarik panah atau busur panah lalu melepaskannya. Nah, itu termasuk dengan gaya pegas. Lalu yang keempat adalah gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini gaya yang sudah tadi Ibu jelaskan, yaitu gaya yang ditemukan oleh Isaac Newton tentang jatuhnya benda dari atas ke bawah. Nah, ini sering kalian mungkin temui ya, ketika kalian menjatuhkan barang apapun dari atas ke bawah, pasti jatuhnya kemana? Ke bawah ya. Nah, jatuhnya barang ke bawah itu termasuk dengan gaya gravitasi. Selanjutnya ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini terjadi ketika adanya sebuah gesekan antar dua benda atau dua objek. Nah, misalnya contohnya di sini ketika kalian sedang main prosotan. Nah, ketika kalian main prosotan, otomatis pantat kalian nih atau bokong kalian pasti akan menyentuh papan prosotan. Nah, antara papan prosotan dengan bokong kalian itu menimbulkan suatu gesekan yang disebut dengan gaya gesek. Nah, lalu selanjutnya gaya listrik. Mungkin kalian sering lihat di rumah kalau kipas angin di rumah kalian itu berputar atau suka tengok kanan, tengok kiri, berputar ke kanan, berputar ke kiri. Nah, pernahkah kalian berpikir bahwa terjadinya suatu gerakan pada kipas angin itu dilakukan karena adanya gaya listrik. Nah, gaya listrik ini didapat karena kabel kipas angin yang dicolokin ke stop kontak, lalu terbentuklah suatu gaya listrik. Atau terbentuklah suatu gerakan kipas angin yang berputar-putar. Coba bayangkan ketika kabel tersebut tidak dicolokin ke stop kontak, apakah kipas anginnya akan berputar?
Pasti tidak ya, maka dari itu dibutuhkanlah listrik untuk membuat gaya listrik. Nah, selanjutnya ada gaya mesin. Gaya mesin ini terjadi ketika suatu gerakan yang dihasilkan oleh sebuah mesin. Contohnya ini ketika kalian naik kendaraan, naik motor, naik mobil, naik pesawat, naik kereta. Nah, gaya ini, gaya maju ke depan nih yang biasa dilakukan oleh motor yang sedang kita jalani, ya kan? Naik motor nih, dinyalahin, ya kan mesinnya. Lalu jalannya ke depan kan? Nah, itu adalah salah satu contoh dari gaya mesin. Gaya mesin berasal dari sebuah mesin yang dihidupkan. Jadi sehingga membentuk suatu gaya, yaitu gaya mesin. Jadi sekali lagi gaya mesin itu dihasilkan dari sebuah mesin yang nyala. Dan yang terakhir ada yang namanya gaya magnet. Nah, gaya magnet ini berasal dari suatu gerakan yang disumberi dari sebuah magnet. Contohnya ketika kalian punya magnet, mungkin kalian dekatkan ke barang-barang yang berbahan besi. Nah, ini bisa menggerakkan bahan besi tersebut. Contohnya mungkin bisa yang lain ketika kalian sedang punya magnet terus ada paku. Nah, kalian gerak-gerakin pakunya menggunakan magnet. Nah, gerakan tersebut juga termasuk dengan gaya magnet atau gaya yang ditimbulkan dari sebuah magnet. Nah, di sini ada mind mapping yang harus kalian ingat adalah yang pertama yaitu yang dimaksud dengan gaya, alat ukur gaya, sifat gaya, dan macam-macam gaya. Nah, di sini sudah Ibu rangkum ya, Nak ya. Dan kalian harus paham akan keempat ini ya, kesimpulan ini. Nah, yang pertama yaitu gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Lalu alat pengukur gaya yang bernama dinamometer atau neraca cerdas. Selain itu sifat gaya juga ada 5, yaitu merubah bentuk, merubah arah, merubah benda diam menjadi bergerak, atau mengubah benda bergerak menjadi diam, dan yang terakhir merubah kecepatan benda. Lalu di sini ada macam-macam gaya yang juga harus kalian ingat. Yang pertama ada gaya normal, gaya otot, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya gesek, gaya listrik, gaya mesin, dan gaya magnet. Nah, mind mapping ini semoga dapat memudahkan kalian dalam mengingat materi tentang gaya pada hari ini. Sekian pada materi hari ini. Ibu harap materi yang Ibu berikan dapat memberikan suatu manfaat bagi kalian di kehidupan sehari-harinya. Jangan lupa untuk selalu dipraktekkan dan juga komen di kolom komentar siapa saja yang sudah menonton dan bagaimana menurut kalian gaya tersebut di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar walaupun belajarnya masih di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.